Hai guys, kembali bersama saya Sansun Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories. Pada video kali ini kita akan membahas 6 koin metaverse, di mana koin metaverse ini dibangun untuk difokuskan kepada transaksi di dalam metaverse, baik itu untuk game, termasuk membeli gamenya, bermain gamenya, juga untuk pembelian lahan, juga untuk sebagai hadiah atau insentif, dan juga kegiatan di metaverse, oke? Namun bukan berarti hanya bisa digunakan di metaverse, enggak. Bisa digunakan di luar metaverse juga, seperti transaksi transfer menggunakan USDT, sama, itu semua sama, oke? Nah, kita akan mulai satu persatu. Nah, yang pertama kita ada Axie Coin. Oke, Axie Coin ini mengalami penurunan dari awal tahun selama 5 bulan dari 100 US dollar menjadi 20 US dollar. Hal itu disebabkan karena yang pertama memang tren lagi turun mengikuti Bitcoin yang turun dari sejak akhir tahun 2021 hingga sekarang terus mengalami penurunan. Dan yang kedua juga karena jaringan Ronin dihack, di mana jaringan Ronin ini adalah tempat dibangunnya koin Axie ini. Oke, jadi jaringan Ronin mengalami hack sebanyak 173.000 koin Ethereum, dan ini berdampak akut kepada koin Axie ini sehingga menambah penurunan yang lebih dalam lagi. Oke, dan yang ketiga, penurunan juga disebabkan oleh karena play to earn mengalami penurunan. Jadi di mana tren play to earn itu hot di tahun 2021, namun di awal tahun 2022 tren play to earn itu mulai down, di mana mulai kekurangan peminatnya. Namun pengembang Axie tidak menyerah pada keadaan ini. Jadi pengembang Axie yang namanya Sky Mavis, perusahaan Sky Mavis, mereka menciptakan sebuah program yang namanya program Axie Builders. Oke, jadi di dalam program Axie Builders ini, di program Builders ini ada 12 proyek, dan program Builders ini adalah program di mana calon pengembang dan penggemar Axie dapat merumuskan game mereka sendiri, dapat membuat game mereka sendiri di space-nya Axie. Jadi 12 proyek ini adalah yang pertama kali keluar dari program Builders dan berhasil memenangkan ribuan pelamar. Jadi seketika program ini dikeluarkan, Axie sempat mengalami kenaikan yang cukup lumayan tinggi, dan para pemenang ini akan diberikan banyak aset yang melalui mereka dapat memajukan proyeknya Axie, oke? Terutama ke market ya. Nah, khususnya tim untuk setiap proyek akan menerima 10.000 US dollar dari Sky Mavis dan bisa mendapatkan akses ke berbagai integrasi rantai Ronin. Jadi bisa dibilang developer atau si Sky Mavis ini merupakan perusahaan yang tidak menyerah sama keadaan. Dan saya suka dengan perusahaan seperti ini, di mana mereka selalu berusaha untuk mencari solusi mengatasi setiap masalah yang mereka hadapi, dan mereka ini sudah melakukan sebuah inovasi yang terbukti efektif. Dan tentunya investor menantikan bagaimana program ini akan memberikan katalis harga kenaikan harga yang besar. Oke, nah sekarang kita akan bahas berapa perkiraan harga untuk Axie Coin ini menurut para ahli. Oke, yang pertama kita ada Gov Capital. Gov Capital memperkirakan harganya 255 US dollar per token 1 tahun dari sekarang. Ini sangat besar loh. Dan yang kedua, Wallet Investor dengan perkiraan harga 1 tahun 70,769 US dollar untuk Axie, dan Digital Coin Price memprediksikan harga 35,85 US dollar untuk di tahun 2023. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang kedua, yaitu Sandbox atau Sand. Sandbox menyediakan dunia virtual tempat pemain dapat memiliki, memonetisasi atau mendapatkan uang dan membangun pengalaman bermain game di blockchain Ethereum dengan menggunakan token Sand. Pemain dapat mengembangkan aset digital dalam bentuk NFT dan mengunggahnya ke market. Selain itu, mereka dapat memasukkannya ke dalam game dengan game maker. Jadi ini sebuah inovasi yang cukup bagus, di mana kita sebagai pemain, kita bisa meng-create NFT kita sendiri dan kita bisa masukin ke dalam game dan menjualnya di dalam game. Itu luar biasa banget. Oke? Nah, khususnya proyek metaverse crypto ini telah menunjukkan kinerja yang luar biasa. Saya setuju. Selama tahun lalu, token Sand proyeknya secara konsisten meningkat dan akhirnya melampaui angka 1 US dollar pada kuartal terakhir, mempertahankan lintasannya ke atas.
Sandbox mencapai harga lebih dari 8 US dollar per token, menunjukkan seberapa cepat penilaian pada proyek ini meningkat dalam waktu yang singkat. Karena proyek ini bagus banget ya. Token asli Sandbox telah melayang di sekitar level 1,30 US dollar selama beberapa waktu. Jadi itu turun jauh dari puncaknya. Namun dengan persediaan terbatas 3 miliar token dan 1,2 miliar token yang beredar, mereka yang bertaruh pada penilaian besar-besaran di masa depan untuk Metaverse Cryptos memiliki proyek menarik untuk dipertimbangkan di The Sandbox. Ya, jadi bisa dibilang token mereka yang beredar baru 1,2 miliar, dan juga penurunan ini wajar karena Bitcoin sendiri turun dari akhir tahun 2021 hingga sekarang. Jadi ini penurunan yang menurut saya sangat wajar. Oke, dan Sand pasti juga akan ikut rebound ya, karena memang koin ini cukup bagus, proyeknya cukup bagus. Proyeknya bukan cukup bagus, proyeknya bagus ya. Dan kita akan lihat prediksi harga Sand menurut para ahli. Yang pertama, kita ada Wallet Investor memberikan target harga 1 tahun 4 US dollar dan 5 tahun ke depan 14,54 US dollar. Kemudian yang kedua, kita ada Gulf Capital memproyeksikan target harga 1 tahun 11,37 US dollar dan 5 tahun ke depan 100 US dollar. Kemudian yang terakhir, kita ada Digital Coin Price mencantumkan target rata-rata 1 tahun 1,99 US dollar dan 5 tahun ke depan 3,07 US dollar per token. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, kita ada Engine atau ENJ USD. Engine adalah platform game sosial media. Dengan kata lain, pengguna dapat membuat grup, situs web game, mengobrol, atau bahkan menghosting toko barang virtual. Platform blockchain telah diintegrasikan ke dalam banyak game dan telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sekarang, Engine menawarkan lebih dari 250.000 komunitas game dan 18,7 juta pemain terdaftar. Ini adalah jumlah yang sangat fantastis karena Anda harus tahu, sebuah dunia metaverse itu sukses tidaknya itu bergantung kepada komunitasnya. Semakin besar komunitasnya, semakin sukses dunia metaverse itu. Dan Anda harus tahu juga, dunia metaverse itu bukan berarti satu dunia metaverse semua orang berada di dalamnya. Bukan. Saya kasih contoh, misalnya contohnya David Beckham sedang membangun dunia metaverse sendiri, maka dunia metaverse Beckham adalah punya dia sendiri. Oke, kemudian kemudian Ronaldinho membangun dunia metaverse sendiri. Ini juga adalah dunia sendiri, berbeda dengan David Beckham dan tidak menyatu. Oke, jadi akan menjadi dunia masing-masing, menjadi negara masing-masing, dan tentunya setiap dunia metaverse akan menggunakan koin yang berbeda yang akan mereka ajak kerjasama. Oke, nah kira-kira seperti itu. Jadi Engine ini memiliki komunitas yang saat ini cukup besar, apalagi dengan pemain yang terdaftar sebesar 18,7 juta. Ini akan sangat mendukung untuk kelak dia membangun dunia metaverse-nya akan sukses dengan gampang, oke? Nah, sementara itu Engine juga telah mengembangkan ekosistem NFT yang memungkinkan individu dan bisnis untuk membuat dan memperdagangkan aset dalam game di beberapa platform. Dengan demikian, ia menawarkan para gamer cara untuk mengelola aset digital mereka di berbagai platform di blockchain Ethereum. Selain itu, pengguna juga dapat mengonversi NFT mereka kembali ke ENJ sesuka hati. Artinya, biarpun NFT, misalkan mereka beli NFT, ya kan, dan mereka sudah bosan, mereka bisa konversi kembali ke koin ENJ. Ini luar biasa banget loh. Ini berarti ENJ mau berani menerima segala macam NFT yang mereka, yang pemainnya beli gitu loh, yang komunitasnya beli gitu loh, ya. Jadi, Engine ini juga memiliki sebuah proyek yang cukup mendukung komunitasnya, yang membuat komunitas itu merasa lebih aman gitu ya. Dan pada akhir tahun 2021, Engine meluncurkan Affinity Metaverse Fund. Jadi analis mengharapkan untuk mengumpulkan 100 juta US dollar untuk mendukung proyek Metaverse. Sekarang jaringan game blockchain yang berkembang saat ini sedang mencari tim tokenize masa lalu untuk fokus pada real estate virtual. Banteng Metaverse percaya real estate virtual dapat tumbuh secara signifikan di tahun-tahun mendatang. Oke, jadi memang Metaverse seperti yang kita bahas bergantung kepada komunitasnya. Semakin gede komunitasnya, semakin sukses dunia Metaverse itu, dan semakin mahal real estate-nya. Oke, semakin mahal real estate-nya ya. Nah, sekarang cukup yang sangat disayangkan adalah ENJ ini belum ada para ahli yang memprediksikan
harganya untuk masa depan. Jadi kita akan lewat untuk prediksi harga yang di USD. Dan selanjutnya kita ada Decentraland Mana. Oke, Mana adalah token metaverse terbesar kedua dalam hal kapitalisasi pasar yang menghasilkan sekitar 2 miliar US dollar. Dan menariknya, Mana masih meningkat pesat selama setahun terakhir. Meskipun menurun dari puncaknya di akhir tahun 2021, seperti kebanyakan crypto metaverse juga mengikuti trennya Bitcoin ya. Jadi Decentraland telah populer akhir-akhir ini sering menjadi berita. Ini sebagian karena kegilaan NFT yang juga menghasilkan keuntungan signifikan untuk token Mana. Beberapa pemilik NFT telah memulai menggunakan platform ini untuk memamerkan token NFT mereka. Namun, ada lebih banyak lagi di platform metaverse ini selain daripada NFT. Artinya masih banyak fitur lainnya ya. Fitur utama platform adalah kemampuan bagi investor untuk membeli lahan digital di metaverse. Setiap bidang tanah berukuran 16 kaki persegi dan hanya tersedia 90.601 bidang tanah atau bidang lahan digital. Anda bayangin sekarang di dunia metaverse semuanya berubah. Biasa kita beli lahan yang fisik yang disebut dengan emas hitam, sekarang kita sudah bisa beli lahan digital dan kelak kita pasti akan beli. Kita akan beli karena apa? Karena metaverse ini adalah revolusi bisnis. Kalau dulu kita menggunakan selebgram, kita menggunakan akun Instagram orang lain yang followersnya gede untuk bantu kita endorse, sekarang cara itu akan berubah, akan beralih di mana kita akan masuk ke dalam komunitas dunia metaverse yang dibangun oleh seseorang yang terkenal, mungkin artis, mungkin perusahaan. Nah, di dalam situ kita bukan hanya di endorse, kita bisa langsung berhubungan langsung dengan followersnya mereka, dengan followersnya si pemilik metaverse tersebut. Nah, inilah bedanya revolusi bisnis yang akan terjadi di masa depan. Oke? Nah, jadi bisa dibilang koin sekarang kita beli bukan hanya untuk investasi, tapi juga untuk kedepannya. Karena kalau sekarang kita beli murah, kedepannya kita pakai di dunia metaverse, maka akan terasa murah apapun yang kita beli, termasuk lahan. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas lagi khususnya pialang barang dan seni mewah. Sotheby's membeli sebidang tanah di Decentraland dan menggunakannya untuk mengembangkan replika kantornya di London. Ini adalah contoh yang menunjukkan bahwa organisasi besar pun menantikan proyek metaverse. Seperti yang saya bahas sebenarnya ya, semua orang ke depannya, terutama Anda pebisnis yang ingin mengembangkan bisnis Anda ke seluruh dunia, metaverse adalah jembatan Anda, oke? Dan koin itu adalah alat pembayaran Anda yang paling mudah. Anda bayangin Anda mau transaksi kemanapun aja, mau ke Brazil, mau ke Afrika, mau ke Amerika, hanya dalam waktu 2 menit transaksi itu selesai, transaksi transfer itu selesai, dan sangat murah. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas prediksi harga dari mana. Oke? Nah, yang pertama, Gov Capital memulai dengan perkiraan harga 1 tahun ke depan sebesar 2,78 US dollar per token. Kemudian yang kedua, kita ada Wallet Investor memprediksikan 3,275 US dollar 1 tahun dari sekarang. Dan yang terakhir kita ada Digital Coin Price dengan prediksi harga Mana sebesar 1,67 US dollar pada tahun 2023. Oke? Nah, selanjutnya kita ada Theta. Theta dibuat khusus untuk streaming video. Theta adalah jaringan terdesentralisasi bertenaga blockchain yang memungkinkan pengguna untuk berbagi bandwidth dan daya komputasi secara peer-to-peer, person-to-person. Koin asli blockchain Theta adalah salah satu kripto Web 3.0 terbaik saat ini karena dapat melihat permintaan yang meningkat dan adopsi yang lebih luas karena basis pengguna Theta terus tumbuh. Menumbuhkan dukungan perusahaan dari nama-nama besar membantu proyek mendapatkan dominasi dan meningkatkan kepercayaan investor. Jadi di sini Theta bisa dibilang membangun sebuah bisnis streaming video sama seperti YouTube dan Facebook yang merupakan bisnis berskala besar. Oke, dan hebatnya streaming video ini dilakukan di dalam jaringan blockchain. Ini sesuatu yang baru ya, Oke. Nah, sekarang kita akan lihat apa prediksi harga dari para ahli. Yang pertama kita ada Crypto News. Crypto News memperkirakan koin dapat mencapai 20 US dollar pada bulan September tahun ini dan 25 dolar pada bulan Desember untuk pertumbuhan yang sangat tinggi. Wah, ini sangat bullish sekali. Crypto News ini sangat bullish sekali untuk koin satu ini. Kemudian kita juga ada Gov Capital. Gov Capital juga yakin dengan potensi Theta dan menetapkan perkiraan 1 tahun 9,94 US dollar per koin dan prediksi 5 tahun ke depan 55,29 US dollar.
Jadi mewakili lebih dari kenaikan 1200% ya, 1200%. Kemudian digital coin sedikit lebih konservatif di Theta, tetapi masih percaya bahwa koin akan secara konsisten positif ke depan. Nah, target yang diberikan oleh digital coin adalah 7,10 US dollar 1 tahun dari sekarang, dan tahun 2025 bisa mencapai 11,16 US dollar. Jadi Theta ini cukup bagus bro, ya Theta ini cukup bagus. Oke, yang terakhir kita ada Gala, Galactic USD ya. Berfokus kepada hiburan, Gala sangat menarik perhatian dengan video gamenya. Gala Games adalah platform blockchain yang dimaksudkan untuk memberikan kekuatan kembali kepada para gamer. Di bawah paradigma hiburan tradisional, konsumen dapat menghabiskan beberapa jam untuk bermain game, bahkan menghabiskan ratusan dolar untuk aset di dalam game tersebut. Oke, jadi di bawah Gala Games, keseimbangan kekuatan jauh lebih adil. Orang-orang memilih arah permainan mereka yang paling sering dimainkan melalui mekanisme konsensus yang mirip dengan proyek cryptocurrency lainnya. Peserta bahkan dapat mempengaruhi jenis permainan apa yang akan dibuat selanjutnya untuk ekosistem. Dengan kata lain, pengembang yang mengabaikan keinginan pemain akan memiliki resiko menderita ketidakrelevanan. Sementara non-gamer mungkin menganggap kontrol seperti itu, di mana pemain bisa membuat ekosistem mereka sendiri, bisa menentukan ekosistemnya. Gala adalah merupakan hal yang sembrono, namun mereka harus ingat bahwa industri video game mewakili industri multi-miliar dolar, yang artinya industri ini sangat besar, tentunya juga memiliki persaingan yang begitu ketat. Jadi jika Anda tidak bisa memberikan sebuah kenyamanan, sebuah kemudahan, sebuah keunggulan bagi calon pemain Anda yang berpotensi, Anda akan kalah dalam persaingan. Oke? Jadi memang dunia game ini dari dulu, sejak internet mulai ada, persaingannya begitu ketat, sangat ketat sekali ya. Jadi menurut Grandview Research, analisnya memproyeksikan bahwa pada tahun 2027 pendapatan sektor game ini dapat melebihi 291 miliar US dollar. So, untuk pengembang mendapatkan bagian terbesar dari kue yang sudah sangat besar ini berarti memenuhi apa yang diinginkan penggemar Anda. Oke? Nah, jadi Gala dan konsep game yang digerakkan oleh blockchain membentuk mekanisme kerjasama untuk segmen hiburan ini, sehingga menarik banyak intrik. Oke, jadi daya tarik inti Gala adalah bahwa mekanisme konsensusnya mirip dengan kripto populer lainnya. Hanya saja, di Gala, platform yang mendasarinya terkait dengan hiburan digital, daripada transaksi peer-to-peer atau person-to-person, smart contract, ataupun aplikasi terdesentralisasi lainnya. Jadi Gala itu dia memiliki mekanisme konsensus yang sudah sangat mirip dengan token-token besar. Hanya saja dia berfokus kepada hiburan digital, bukan kepada smart contract, bukan kepada aplikasi desentralisasi lainnya, bukan ya. Jadi Gala ini juga cukup oke, sangat bagus sekali. Karena memang seperti Anda tahu, industri game itu benar-benar sangat besar sekali. Cara mendapatkan duit di sana itu juga besar. Oke? Nah, kita akan lihat prediksi harga pada Gala ini. Yang pertama kita ada Wallet Investor memberikan perkiraan harga 1 tahun sekitar 37 sen dan 5 tahun ke depan adalah 1,33 US dollar. Dan yang kedua kita ada Gulf Capital memproyeksikan Gala bisa bernilai 86 sen dalam 1 tahun dan 8,37 US dollar dalam 5 tahun ke depan. Dan yang terakhir kita ada Digital Coin Price yang memperkirakan 1 tahun dan 5 tahun masing-masing 13 sen dan 21 sen untuk token ini. Oke, jadi di sini Anda bisa melihat bahwa 6 token ini, 6 koin metaverse ini merupakan koin dengan yang memiliki proyek-proyek yang cukup bagus, cukup besar. Namun Anda juga harus tahu bahwasanya persaingan di industri game itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Jadi dengan proyek mereka yang sekarang yang sudah bagus, setiap perusahaan, setiap token harus bisa terus mengembangkan dan menginovasi produk mereka supaya bisa mempertahankan peminat atau pemain mereka yang sudah terdaftar. Oke, oleh karena itu dari 6 token ini, ya terutama yang lebih fokus ke game ya, seperti tadi ada Gala, kemudian juga ada Aksi, juga kemudian ada Sandbox. Nah, dari 3 koin ini yang berfokus kepada game termasuk ENJ Engine, pilihlah koin yang paling banyak peminat gamenya, bukan koinnya ya, tapi peminat gamenya, karena semua itu berhubungan dengan game.
Ya kan? Semua bisnis mereka itu berhubungan dengan game. Jadi semakin banyak peminat terhadap game mereka, maka semakin besar semakin besar peluang koin tersebut untuk naik. Oke? Jadi itu aja yang saya bisa sharing kepada Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk sharing ke teman-teman Anda, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share, serta bunyikan lonceng supaya ketika saya share atau upload video baru Anda tidak ketinggalan. Oke? Terutama untuk signal buy, signal sell, review koin mana yang harus masuk ke dalam watchlist Anda, koin mana yang harus Anda hindari, dan juga informasi penting lainnya mengenai bullish atau bearishnya market Anda tidak ketinggalan. Oke? Terima kasih, salam sukses Indonesiaku.